Talkshow Sahabat Membine, perempuan punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di Talkshow Sahabat Membine, perempuan punya cerita. Luar biasa, kasih tepuk tangan dulu dong buat kita hari ini. Baik ya, tentunya di episode khusus dari program Psikologi Membina tentunya pada hari ini kita tentunya masih ada di segmen atau di episode tentang perempuan dalam politik nih. Nah, kali ini kita akan coba membahas mengenai partisipasi politik pemuda. Dan di samping saya, ini sudah ada, bisa dibilang mereka adalah politikus muda yang tentunya pada hari ini sudah berkesempatan hadir di talk show Sahabat Membina tentunya nih. Nah, saya mau berkenalan dulu dan mau menyapa dulu. Halo. Halo. Luar biasa ini pemimpin perempuan ya yang sudah hadir nih. Kita boleh perkenalkan diri dulu ya. Mungkin dari samping saya dulu nih. Dari mana nih? Ya. Halo. Hai guys. Oh, hai guys. Ya. Gitu kan. Hai guys. Ya. Ya, perkenalkan saya Elisa Tambunan. Okay. Saya adalah seorang perempuan yang bergerak di aktivitasnya sebagai aktivis anak dan perempuan. Juga kebetulan pada saat ini saya dipercaya memimpin sebuah organisasi atau partai anak-anak muda dan sebuah organisasi kepemudaan di Sulawesi Tengah. Oke. Nah, yang paling ujung lagi nih. Boleh perkenalkan diri dulu. Boleh, Ya. nama saya Ista Nurmasyita, saya Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi DPD Partai Nasdem Kota Palu. Oke. Nah, kalau aktivitas sekarang apa nih kalau boleh tahu? Sehari-harinya saya bagian dari perjuangannya Kak Yahdi, saya admin Bantaya Barisan Teman Yahdi. Oke. Nah, kita sudah coba mengenal ya secara background dari kedua pemimpin perempuan pada hari ini tentunya yang sudah hadir di talk show Sahabat Membine. Nah, tentunya untuk talk show Sahabat Membine ini itu didukung oleh Women Democracy Network dan juga Psikologi Membine tentunya. Jadi terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang sudah hadir tentunya di sini. Nah, kita kalau bicara soal politik nih, ini saya panggilnya Mbak Elis. Boleh. Boleh ya, Elisa. sama Mbak Ista ya. Kakak, Kakak ya. Nasdem kan? Oh iya betul. Saya kira Oh, berarti kakak. aku sis dong. Iya kan? Ya. Oke. Nah, kita bisa bilang sekarang ini kan keterlibatan atau peran dari pemuda ya untuk dipartisipasi politik itu lagi mengalami peningkatan yang sangat bagus nih. Ya, Cuman banyak isu-isu yang di luar sana itu yang beredar banyak, ada yang sebenarnya bisa dibilang fakta, ada juga yang bisa dibilang ternyata hoax. Nah, kita mau mengawali untuk talk show ini dengan beberapa sanggahan nih atau pendapat dari para pemimpin perempuan yang sudah hadir ini. Ada Mbak Elis dan juga Mbak Ista, Kak Ista ya. Kita mau coba gali nih, menurut mereka yang bakal saya lemparkan berupa opini ini menurut mereka fakta atau hoax nih. Jadi kita awali dulu ya, biar kita lebih rileks juga. Iya, boleh. Oke. Nah, kita langsung saja mainkan dulu nih untuk fakta atau hoax yang pertama. Ke siapa dulu nih? Nanti sama-sama. Nanti. Oke. Ke Kakak Ista dulu nih ya. Fakta atau hoax bahwa anak muda sekarang antipati terhadap politik. Hoax. Kenapa? Karena kebanyakan yang saya temui sekarang ya, Iya. baik dari adik-adik tingkat di fakultas, misalnya mahasiswa aktif ataupun teman-teman yang sudah selesai, kami yang masih kategori anak muda sekarang ini dalam keadaan gelisah gitu dengan segala macam kebijakan politik. Bahkan di Pilkada 2020 kemarin, kita sampai kayak omongan di WhatsApp grup, sampai ketemu ngopi di tempat ngopi itu soal keberpihakan kepada siapa. Berarti di 2024 insya Allah kita sudah bisa punya banyak pemilih cerdas ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Berarti hoax ya. Itu Iya, ya, buat saya hoax. Nah, kalau Mbak Elis nih, fakta atau hoax kira-kira? Hoax. Kenapa? Karena Ada alasan sebenarnya berangkat dari pengalaman saya sendiri Iya. bahwa sebenarnya anak-anak muda itu nggak antipati sama politik, Oke. tetapi dia punya cara tersendiri untuk
Ada kriteria ya? mempersepsikan politik itu gitu. Saya berangkat dari komunitas perempuan dan anak yang dulu itu pekerjaan saya adalah mendampingi perempuan-perempuan pekerja seks komersial gitu sama ODA. Organisasi. Orang dalam, bukan ODA itu orang dengan HIV/AIDS gitu. Jadi pekerjaan saya adalah mendampingi mereka dan ternyata itu adalah yang saya lakukan sekarang ini ada terlibat dengan politik gitu, dengan cara saya sendiri begitu. Jadi kalau dibilang antipati enggak. Gitu. Cuman punya persepsi tersendiri soal politik, iya. Oke. Gitu. Nah, masing-masing sudah mengutarakan alasannya dan sama-sama memilih hoax ya. Kalau anak muda itu antipatis terhadap politik untuk saat ini. Nah, berikutnya lagi nih. Fakta atau hoax bahwa berpolitik itu urusannya orang tua saja karena yang dibahas semua hal-hal yang berat. Mbak Elis dulu nih. Hoax. Kenapa tuh? Sebenarnya politik itu bukan cuma urusan orang-orang tua dong. Karena kepentingan anak-anak muda ada di situ. Gitu. Cuman ya itu tadi, persepsi itu membuat ada barrier aja antara politik dengan yang seharusnya gitu. Kalau Kakak Irta? Nah, kalau saya juga hoax. Karena kalau istilah anak muda sekarang kan love language ya. Tapi yang harus kita pakai di delivering politik ini sebenarnya politik language-nya yang harus lebih tepat ke anak-anak. Yes, membahasakannya. Nah, kalau ini menurut Kakak Ista dan juga Mbak Elis sendiri, pembahasan yang berat, apakah itu termasuk ke dalam fakta dari politik atau ternyata tidak semua hal yang dibahas tentang politik ini adalah hal-hal yang berat? Kakak Ista dulu. Kalau saya sih tergantung. Kalau sidang DPR pasti berat dong. Relatif ya. Ya, pembahasan di DPR kan pasti undang-undang, perda, segala macam lah. Pokoknya urusan kebijakan diatur di sana. Tapi kan sebenarnya urusan politik juga, misalnya harga seragam di botol mineral inilah, katakanlah ya, air. Ada peraturan yang dibahas di situ. Atau misalnya urusan listrik atau urusan tayangan, jam tayang, kriteria apa yang kita tayangkan. Nah, itu bukan sesuatu yang berat dan menjadi kebutuhan kita. Misalnya saya K-popers, saya suka nonton drakor. Tapi kalau kapan Indonesia bikin kebijakan, kita boikot semua tayangan dari Korea, dari ARMY sampai segala macam, menangis. Nah, kalau Mbak Eli sendiri, melihat politik ini secara fakta atau ternyata hoax, apa-apa yang dibahas di dalamnya itu selalu yang berat-berat? Kalau anak-anak muda itu memang lebih cenderung saat-saat ini ya, memang telinganya itu lebih kepada kebisingan-kebisingan di parlemen aja, di dalam perpolitikan gitu. Bagaimana orang itu seakan-akan itu merebut rebutan kekuasaan dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya politik itu enggak hanya melulu soal yang itu gitu kan. Tetapi ada kepentingan-kepentingan anak-anak muda juga yang diakomodir dalam perpolitikan. Seperti gitu. Itu ya. Berarti semuanya relatif. Ada bagian-bagian yang memang berat untuk dibahas, tapi tidak secara keseluruhan secara politik. Nah, berikutnya lagi nih, ini yang terakhir nih ya. Fakta atau hoax bahwa anak muda cenderung hanya digunakan sebagai peraup suara dari partai politik tertentu daripada didorong untuk menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Mbak Ista, Kakak Ista loh. Hoax. Kenapa tuh hoaxnya? Karena sekarang ini di internal kami sendiri di Nasdem sedang membangun gerakan politik baru ya, politik modern gitu. Jadi bukan hanya ruang untuk orang tua, tapi anak-anak muda juga, generasi muda yang umurnya 30 ke bawah, misalnya seperti saya yang masih 28 tahun. 2 tahun lagi 30. Jadi kita juga masih dikasih kesempatan, dikasih ruang untuk bisa masuk di sistem itu. Di sistem politik ini ya. Kalau Mbak Elis nih, melihatnya ini fakta atau kalau usia anak muda hanya sebagai kayak ini ada anak muda jadi peraup suara saja. Pada kenyataannya saat ini masih iya. Iyanya apa nih? Fakta. Oh, fakta. Kali ini kita berbeda. Jadi pada kenyataannya, faktanya yang terjadi di lapangan itu iya gitu kan. Ada anak-anak muda yang menjadi pemimpin gitu kan, atau duduk di parlemen juga iya. Gitu kan. Jadi kita ini sedang menuju. Jadi kalau kita bilang hoax kan berarti nggak ada sama sekali gitu kan. Ternyata maksudnya ya middle, fakta dan
fakta dan hoax gitu, bahwa ya banyak kalau kita lihat misalnya partai-partai senior gitu kan, ya memang merebut suara anak-anak muda ini ya cuman untuk memenuhi kuota mereka supaya ada senior-senior kita yang duduk. Ada, bukan Nasdem, bukan PSA, sebelah. Bukan dong gitu kan. Jadi baru awal ini sudah heboh sekali nih ya. Iya, jadi maksudnya hanya untuk itu gitu kan. Itu ada, itu fakta. Oke, ada faktanya. gitu. Berarti ada benarnya tapi tidak selamanya menjadi sesuatu yang dipermasalahkan ya kalau gitu. Baik, boleh kasih tepuk tangan dulu dong untuk segmen fakta dan hoax kita nih ya. Luar biasa. Ini kita baru main di fakta dan hoax sudah ada perbedaan pendapat ya. Baik, saya punya beberapa poin-poin pertanyaan nih buat Kak Ista dan juga Mbak Elis ya. Karena kita tahu juga kan peran politik anak muda ini walaupun hanya sebuah kata pemenuhan kuota ataupun tadi yang kita sudah bahas untuk menarik atau meraup suara untuk anak muda. Nah, tapi tidak bisa dipungkiri peran dari anak muda ini ya bisa jadi menjadi jalan pembuka untuk regenerasi politik Indonesia ke depannya nih. Nah, saya mau tanya dulu nih ke para pemimpin perempuan nih yang sudah ada di depan saya. Kenapa anak muda itu harus membuat atau bisa merebut ruang politik yang ada di sistem demokrasi kita? Kenapa harus ada anak mudanya? Kenapa? Gitu. Kalau Kak Ista dulu nih. Kalau saya jelas harus ada anak muda di satu circle politik yang menentukan kebijakan, circle yang besar. Kenapa? Karena frekuensi kita dengan mereka yang jauh di atas kita itu beda. Sudah tidak nyambung. Jadi apa yang kita butuhkan hari ini, apa yang kita lakukan hari ini bukan prioritas bagi mereka. Makanya kita harus rebut. Oke, harus direbut ya. Kalau Mbak Eli sendiri nih, kenapa anak muda harus bisa merebut? Ya. Sebenarnya kalau istilah rebut-merebut itu kan memang urusannya pemuda ya, merebut hati gitu kan. Dan secara histori itu peran pemuda itu kuat sekali dalam merebut ruang politik di Indonesia gitu. Kalau kita lihat misalnya 28 Oktober. Ya kan, Hari Sumpah Pemuda itu kan adalah gawenya anak-anak muda, gitu kan, untuk menyatukan pemuda, gitu kan. Kita bicara soal bangsa, gitu kan. Yang kedua lagi tuh peristiwa Rengas Dengklok, ingat nggak? Bagaimana anak muda itu dalam tanda kutip dia menculik Soekarno-Hatta, gitu, untuk mendudukan mereka, untuk bicara kapan ini proklamasi ini dipercepat. Itu kan gawenya anak-anak muda. Untuk merebut ruang politik itu. Kenapa harus dilakukan gitu? Karena memang kepentingannya pemuda itu kepentingan bangsa, kepentingan kepentingan masa depan. Ya, gitu. Jadi kita ini dengan closing statementnya. belum. Saya kira sudah. Saya juga sebenarnya mau langsung closing statement ya, biar agak cepat gitu. Cuman lagi seru-serunya nih pembahasannya. Betul. Gitu. Jadi politik itu harus ada regenerasi, ya kan? Kepentingan pemuda itu, kepentingan para senior kita yang sekarang ini beda dengan kepentingan anak-anak muda nanti. Gitu. Kita bicara misalnya tahun 2030 ya, di mana demografi kita memasuki bonus demografi, hampir 60% itu orang-orang muda semua. Kalau anak-anak muda nggak bisa merebut ruang politik itu, gitu kan? Aduh. Kita mau jadi apa? Mau jadi pemuda yang tua gitu kan? Begitu. Pemuda jompo. Iya, pemuda jompo. Ada istilah tuh. Apalagi kan dari dulu kita sudah pernah dengar salah satu kalimat dari Presiden Indonesia pertama kita ya, ada Bapak Soekarno yang menyebutkan beri aku 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Di situ ada pemuda begitu ya. Nah, ini berarti menurut dari para pemimpin perempuan yang sudah hadir pada hari ini memang sangat-sangat penting sekali untuk keterlibatan dari para pemuda di ranah politik dan juga demokrasi ini ya. Nah, kalau tadi kan kita sudah bicara seberapa penting nih untuk peran pemuda. Pasti ada persoalan dong yang sebenarnya menjadi hal yang bisa dibilang
menghambat lah untuk keterlibatan anak muda itu sendiri untuk bisa melek politik. Nah, kira-kira kalau menurut dari para pemimpin perempuan ini nih yang sudah hadir, ada Kak Ista dan juga Mbak Elis, apa sih sebenarnya yang sekarang ini menjadi poin persoalan yang nantinya siapa tahu bisa dijadikan sebagai kebijakan politik, terkhusus dalam tanda kutip anak muda? Dari Mbak Elis dulu nih, persoalan apa nih? Persoalannya itu lebih kepada anak-anak muda itu belum punya keinginan yang total untuk dia terjun di ruang itu. Oke. Gitu, mereka mencari ruang politik yang berbeda lewat kegiatannya yang memang akrab dengan dia gitu kan, kayak dengan seni, dengan komunitas-komunitas gitu. Dia belum terjun ke ruang publik yang memang menghasilkan kebijakan-kebijakan untuk anak-anak muda gitu. Jadi ada gap sih sebenarnya. Kalau misalnya kita lihat ada barrier di situ antara pemahaman politik anak muda dengan pemahaman politik yang dijalankan saat ini gitu. Kalau menurut aku sih totalitasnya anak muda aja, mereka belum passionnya tuh belum mau terjun langsung gitu. Mereka masih perlu adaptasi begitu lama ya juga untuk membicarakan kepentingan mereka itu kayaknya nih belum connect nih antara mereka dengan anak-anak muda gitu. Nah, kalau dari Kakak Ista sendiri melihat apa yang menjadi persoalan anak muda untuk gak melek politik nih, yang nantinya siapa tahu bisa dijadikan sebuah kebijakan politik ke depan? Ya, memang harus ya. Masalah utamanya itu adalah kita tidak punya ruang kreatif di sini. Jadi anak muda itu sebenarnya hanya butuh ruang untuk menyalurkan aspirasinya, menyampaikan pendapatnya, apa yang mereka lakukan. Saya kembali lagi tadi ke awal apa yang saya sampaikan soal love language ya. Love language atau politik language lah, karena kita di segmen politik kan. Politik language-nya dari senior-senior kita harusnya bisa dideliver dengan baik kepada kami-kami ini yang masih muda kan. Nah, politik language-nya seperti apa? Makanya kita butuh ruang kreatif. Mudah-mudahan ruang kreatif ini bisa didorong dan diwujudkan entah dalam bentuk apa dia nantinya, seperti apa. Intinya anak muda punya ruang kreatif yang bisa mengekspresikan semuanya. SCBD ya? SCBD. Kayak ruang itu Citayam Fesu. Ya itu termasuk salah satu politik language ya. Buktinya Anies Baswedan sampai semuanya kan. Orang-orang hebat bisa jalan di situ. Nanti kita juga mau buat pantauan Fashion Week ya. Pantauan. Karena cuma di situ jalan yang backgroundnya agak bagus dikit. Agak bagus ya. Tadi saya lihat juga di Talise sudah persiapan Talise Fashion Week. Oh, ada juga Talise ya. Keren tuh. Nah, ada pertanyaan yang cukup menarik juga nih. Ini persoalan tentang sistem patriarki ya, atau bisa dibilang merupakan sebuah diskriminasi untuk pemuda perempuan ya, ini keterlibatan untuk pemuda yang secara gender adalah perempuan, yang bisa dibilang mereka ini bakal bisa menjadi korban berlapis dan juga minimnya partisipasinya dalam hak politik. Misalnya nih, kalau kita bicara soal anak muda, Nah, biasanya untuk anak muda yang segmen gendernya adalah perempuan, itu pasti selalu menjadi korban diskriminasi, baik itu hak politiknya dibatasi di dalam, kemudian juga kesempatannya dia untuk terlibat lebih jauh di ranah politik itu bahkan bisa dibilang dianggap remeh begitu, dianggap tidak mampu. Nah, menurut para pemimpin perempuan yang sudah hadir pada hari ini, ada Mbak Elis dan juga Kak Ista, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan untuk para pemuda politik muda, khususnya untuk gender perempuan, untuk menyikapi hal itu? Kakak Ista dulu nih. Kalau saya ditanya soal itu ya kembali ke diri sendiri gitu. Bagaimana kita tidak boleh berpikiran dengan segala macam batasan. Jadi begini. Hari ini saya di sini, besok saya mau di sini. Untuk melakukan ini, itu kan butuh keyakinan. Kita harus yakin dulu dengan diri kita sendiri. Kita harus percaya dulu dengan diri kita sendiri untuk membuat self upgrade kita selalu bisa berkesinambungan. Nah, makanya saya bilang itu kembali ke diri sendiri begitu. Tapi tidak semua perempuan mendapatkan porsi dan didikan tentang
kekuatan keyakinan pada diri sendiri. Nah itu masalahnya, ada budaya yang seharusnya sudah bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini tapi belum terjadi. Maka penting untuk sesama perempuan saling mengingatkan dan saling menguatkan bahwa kita tidak boleh terkungkung dalam satu batas, satu lingkaran ini, lingkaran 2, lingkaran 3. Kita harus bisa sama-sama keluar dari lingkaran ini. Seperti itu ya. Oke, kalau dari Mbak Eli sendiri, apa sih yang harus dilakukan oleh para calon politik lah yang sebelum atau sudah bergabung di dalam sebuah partai politik? Apa yang harus dilakukan oleh sosok perempuan untuk bisa lebih menyampaikan hak-hak politiknya di dalam, biar sistem patriarki ini tidak terjadi? Ya, kalau menurut saya sih perempuan itu harus keluar dari stigma yang selama ini mengkungkung dia soal perempuan. Ya. Bahwa perempuan itu second human ya, manusia chance, kedua gitu kan, yang lemah kan gitu. Padahal cuman laki-laki yang butuh obat kuat ya. Kalau perempuan nggak ada tuh obat kuat ya kan. No comment. Perempuan itu powerful. Kebetulan saya ini sebenarnya perempuan ya, cuma tomboy ya. Sebenarnya kan gini ya, sebenarnya perempuan itu kalau mau dibilang perempuan itu harus sejajar gitu. Kenapa harus? Perempuan itu memang sejajar dengan laki-laki gitu kan, nggak usah pakai kata harus gitu. Kita tuh memang sejajar dengan laki-laki. Kita tuh cuma dibedakan dengan kodrat perempuan itu adalah melahirkan dan menstruasi kan begitu ya. That's it, cuma 2 gitu kan. Tapi kalau misalnya mau bicara, ya Mbak, seru kan? Ada juga kayaknya satu kodratnya perempuan ini. Nggak ada, cuma 2. Belanja online, satu lagi. Kalau itu bawaan lahir. Gitu, jadi cuman itu gitu. Jadi ketika perempuan dididik bahwa kamu harus cantik gitu kan, kamu harus menarik gitu, kita harus keluar dari stigma itu bahwa perempuan itu cantik itu packaging semuanya yang ada sama dia gitu. Dia punya bargaining power untuk memutuskan, untuk memperjuangkan apa yang dia inginkan gitu. Dan memang itu nggak mudah, tetapi perempuan harus memang keluar. Bagaimana caranya? Kita harus sama-sama. Perempuan itu harus gandeng perempuan untuk sama-sama. Kalau perempuan sama-sama itu, kita bisa jadi mantra. Sama bukan nih. Sudah kita tahu ya koalisi kedepannya seperti apa ya. Artinya kan sebenarnya gini ya, partai-partai itu nggak boleh membatasi kinerja perempuan. Ya kan, karena yang kita perjuangkan ini adalah kepentingan perempuan yang beyond nggak pakai partai di situ, ya kan? Kepentingan kita untuk kita mendapatkan rasa nyaman, rasa aman itu nggak tergantung dengan partai, kan gitu kan? Justru harusnya partai itu bisa mengayomi kepentingan perempuan, gitu. Jadi perempuan itu harus punya bargaining power, dia harus keluar dari stigmanya dia, walaupun memang berat, kita lakukan sama-sama, gitu kan? Ketika kita sama-sama, kita bisa jadi mantra, bukan mantra cinta, ya kan? Mantra perempuan yang kuat. Abrakadabra. Luar biasa sekali ya, narasumber kita di tema kali ini sangat-sangat luar biasa dari sekali ya. Dari demokrasi nanti kalau butuh host kita 2 ada. Habis ini kita dikasih keluar. Nah, berarti intinya adalah dibutuhkan kepercayaan diri yang besar juga nih oleh sosok perempuan itu sendiri untuk bisa jangan hanya menganggap dirinya hanya perempuan seutuhnya, dalam arti berarti dia adalah makhluk yang lemah, padahal maksudnya padahal dia sebenarnya bisa untuk terjun lebih jauh lagi di dalam kontestasi politik. Ya. Nah, ini ada yang bilang juga nih ya, kalau politik itu seperti yang tadi kita sudah bahas di ini ya, soal fakta dan hoaxnya. Kalau politik ini adalah hal-hal yang sebenarnya isian dalamnya itu ada bagian-bagian yang berat. Nah, ketika kita mencoba untuk menarik keterlibatan anak muda untuk ada di ranah politik, sebenarnya bahasa-bahasa apa yang sebenarnya paling cocok untuk bisa digunakan biar kalau orang Palu di sini bilang ya, orang bilang senantua sekali kok ini. Nah, biar tidak dibilang begitulah sama teman-temannya, circle-nya. Nah, ketika dia ingin coba ada di ranah politik. Kalau Kakak Ista sendiri menggunakan bahasa politik seperti apa
untuk supaya bisa dibilang adalah Kak Kaista adalah politik muda? Sederhana sih, Ya. misalnya teman-teman yang suka kopi ya. Iya. Harga kopi kan beragam, ada yang Oke. 12, ada yang 15 dan lain-lain toh. Nah, bagaimana caranya supaya yang suka kopi ini bisa sadar bahwa harga kopinya yang tentukan adalah kebijakan politik. Nah, yang bisa dia juga bisa sadari bahwa yang menyebabkan harga kopi bisa jadi mahal ini karena kebijakan politiknya politik. menentukan harus seperti itu. Oke. Jadi contoh sederhana sih, misalnya kayak kita lagi di warkop ya atau di kafe begitu. Terus tahu-tahu tiba-tiba pas bayar tak 12.000, kita lihat di menu pas bayar ada pajak 11%. 11% wajib. Kan kaget toh. Maksudnya sorry to say, tapi memang di segmen kita yang masih dalam masa penyelesaian studi itu warkop dengan wifi yang bagus adalah tempat beristirahat paling nyaman sambil kerja tugas, kan? Iya. Saya juga pernah ada di fase itu. Tapi begitu bayar dengan kondisi pajak terus mengagetkan, nah itu kan bisa jadi salah satu politik language paling awal ke teman-teman begitu, bahwa sebenarnya urusan yang kita tidak mau urus, kita tidak mau pusing, tapi akhirnya kita kena juga. Apa kita masih mau membiarkan dan ikut begitu saja? Sementara 11% ini kali jumlah hari kita ada di satu tempat itu berapa? Kan? Ke politik language. Berarti lebih bahasa yang digunakan untuk supaya anak muda lebih paham. Kalau Kak Kaista politik language-nya. Politik language dan langsung di praktisnya. Karena kalau kita mau masuk ke teman-teman pemuda juga, jangan nanti kamu begini, harus begini. Ayo kita sekarang coba cari siapa yang mau ikut demo. Betul. Tapi begitu ada salah satu isu yang bagus, mereka ikut. Kemudian terjadi kasus kayak Jakarta sentris. Apa yang dibahas di pusat, di Jakarta, di Malang, di Jogja, itu yang mereka bawa di sini. Tapi isu-isu lokal misalnya tentang penyintas, siapa yang mau angkat soal itu kalau bukan teman-teman sendiri? Jadi makanya politik language ini penting. Lebih bagus kalau langsung mereka rasakan. Jadi mereka langsung tahu. Contohnya itu soal harga kopi dan pajak. Nah, kalau dari Mbak Eli sendiri nih, bahasa apa yang sebenarnya kalau mungkin juga kita tahu nih PSI ini terkenal sekali dengan image anak mudanya ya. Pasti punya point of view tersendiri untuk melihat anak muda digandengnya dengan cara apa. Kalau dari personalnya Mbak Elis dulu, baru nanti ke partainya juga boleh. Bahasa apa yang lebih sangat mudah dipahami? Bahasa ibu. Saya kira bahasa kamu sama jadi di Serat Nasari saya di sini. Mana tahu Riksya? Kalau bahasa artinya pendekatan kita ke anak-anak muda itu lebih kepada apa yang mereka sedang lakukan. Apa yang mereka cintai saat ini gitu kan. Anak-anak muda itu kan sering tergabung dalam seni, olahraga gitu kan. Nah, ternyata kegiatan-kegiatan begitu tuh memang semuanya itu adalah politik. Yang menentukan itu adalah kebijakan politik. Kita mau bikin kayak Car Free Day kan gitu kan, di mana anak-anak muda punya space, punya ruang untuk bertemu dengan teman-temannya sesama pemuda gitu. Itu kan adalah kebijakan politik gitu. Jadi kita memang harus berangkat dari kebutuhan anak-anak muda itu sendiri, dari komunitas-komunitas mereka gitu kan. Jadi kalau saya selama ini bergerut di dunia akademis yang memang sehari-hari bertemu dengan anak-anak muda gitu kan. Jadi kita juga membahasakan politik itu dengan sederhana, ya kayak tadi kita nongkrong gitu ya, kita nongkrong sama mereka, bercerita tentang bagaimana sih kita itu bisa berkontribusi kan gitu kan, melalui dari ininya aja, dari kegiatan dia dalam belajar. Yuk ngapain sih kuliah kan gitu, apa yang dikejar kuliah, terus apa efeknya ketika kita itu dapat IP itu 4,00 dengan IP Nasakom kan gitu kan. Nah, jadi dari situ kan mulai ada cerita tentang politik gitu. Mulai ada ketertarikan mereka untuk memang mengambil bagian dalam dunia ini supaya kita berdampak itu memang lewat akademis kan gitu kan, lewat komunitas-komunitasnya dia sehari-hari begitu. Jadi lebih ke situ. Berarti lebih masuk ke dalam kegiatan sehari-hari mereka ya tentunya. Nah, kalau kita bicara soal sekarang media nih ya. Menurut dari para pemimpin perempuan ini
sekarang ini media yang paling cocok untuk menggait anak muda agar bisa melek dari politik ini sebenarnya apa? Media apa atau channel apa yang bisa kita pakai? Kalau dari Kakak Ista sendiri, biasa mengandalkan apa untuk bisa? Platformnya bisa yang juga. paling banyak dipakai sih Instagram sama TikTok ya, karena rata-rata semua di situ. Kalau kita mau main di Twitter untuk Sulawesi Tengah itu, aduh, susah sekali. Jadi kalau di sini paling ya Instagram sama TikTok. Instagram sama TikTok. Iya, kalau untuk sasar anak muda, tapi kalau untuk orang tua ya ke Facebook. Facebook ya. Twitter tidak masuk. Kalau dari Mbak Eli sendiri melihat media apa yang pada akhirnya sangat media cocok? nomor satu sekarang untuk platform nomor satu sekarang ini kan TikTok ya. Iya. Dia nomor satu. YouTube itu sudah kalah jauh lah gitu kan. Jadi memang TikTok, Instastory gitu kan, itu kan emang adalah media yang bisa dipakai untuk memperkenalkan atau untuk ini anak-anak muda untuk berpolitik begitu. Karena anak-anak muda itu butuh sesuatu yang out of the box gitu, estetik istilahnya. Iya, nggak kaku gitu ya, yang maksudnya yang bisa mengekspresikan mereka tanpa malu-malu gitu kan, ya itu media yang paling tepat. Apalagi media yang memang betul-betul sekarang cakupannya adalah secara engagement lebih banyak diminati oleh anak-anak muda. Iya. Berarti menurut para pemimpin perempuan ini media yang sangat media yang lagi rame dipakai anak muda itulah yang paling sangat cocok dijadikan untuk platform untuk menggait mereka sebagai anak muda yang bisa melek politik ya. Oke. Nah, ini mungkin bakal menjadi pertanyaan penutup di segmen ini nih ya. Kalau bagi para pemimpin muda, pemimpin perempuan nih yang sudah hadir di sini nih, seberapa optimis sih sebenarnya buat kalian, Kak Ista dan juga Mbak Elis, melihat keterlibatan anak muda nantinya di dalam kontestasi politik yang ada di negara kita ini? Ke depannya, seberapa optimis kalau dari Mbak Elis dulu? Seberapa optimis, pakai angka nggak nih? 1 sampai 100? Iya. Boleh juga, gitu ya? Persentase juga boleh. Kalau optimis itu optimis sekali justru dalam penelitian gitu kan, jejak pendapat, tren anak-anak muda untuk lebih care melek politik itu kan grafiknya naik. Gitu. Jadi berarti ketertarikan anak-anak muda soal politik, keinginan anak-anak muda untuk lebih berdampak secara luas di kebijakan publik gitu kan, itu trennya naik. Jadi optimis itu optimis sekali gitu kan, dan saya pikir semua anak-anak muda di Kota Palu, di Sulawesi Tengah ini sudah sadar betul bahwa mereka itu 2030 ini gitu kan, mereka bosnya gitu. Kita adalah bosnya loh gitu kan. Regenerasi jadi, sangat memungkinkan sekali ya untuk bayangkan kita tuh hampir 60% gitu kan, berarti kan kita rajanya gitu. Jadi itu membuat semangat anak-anak muda untuk ikut berpartisipasi dalam politik. Berarti kalau diangkakan optimisnya berapa? Aku 99%. Wah, 1%-nya apa? Kekeliruan. Kalau dari Kakak Ista, seberapa optimis ini melihat peran anak muda untuk bisa terlibat lebih jauh di perpolitikan Indonesia? Optimis sekali. Saya berapa sangat yakin. Ya, kalau presentasinya 99,99. Ini kayak ada nih home shopping. Hanya dengan harga Rp1.999.000. Bahasa marketing. Kalau secara pandangan dari Kakak Isa sendiri melihatnya optimisnya sejauh mana? Kalau saya sejauh di nantinya di 2024 bahkan ya, sebelum 2028. Di 2024 akan banyak tokoh-tokoh muda nih yang gabung di kontestasi politik, entah di eksekutif, entah di legislatif. Nanti kita lihat. Saya yakin karena hari ini anak-anak muda punya kegelisahan sendiri begitu, di mana mereka dibatasi dengan apa yang menurut senior-seniornya bahwa nomor kakimu 32. Jadi kalau kau olahraga pakai sepatu nomor 32. Padahal kita harus pakai yang 33 menurut kita ya, karena biar larinya enak kan.
kita punya kegelisahan di situ. Kebutuhan kita siapa yang mau lakukan, siapa yang mau eksekusi, siapa yang mau pikirkan, kalau bukan kita. Jadi saya optimis sekali. Kalau ditanya angkanya dari 1 sampai 100, saya 100. Asik. Wih, Bulat. Bulat ya, bulat. luar biasa 100 ya. Tapi itu menjadi harapan kita semua. Tentunya semoga kita harap dari apa yang sudah kita bahas di talk show Sahabat Membina kali ini bisa mengangkat dan juga bisa membuat para anak muda di luar sana bisa terjun jauh lagi melihat para pemimpin perempuan yang sudah hadir sini. Mereka kalau bicara range umur lah ini. Ya. Kalau dari Mbak Elis sekarang Aku sudah hampir 30-an akhir. 30-an akhir. Masih terbilang sangat muda juga. Kalau Kakak Ista 28. Akhir. besok 29 sudah ya? Belum. Jangan dikasih cepat. Tapi 30 itu menyebalkan. Tapi kalau bisa dibilang secara range umur masih sangat oke sekali, masih sangat mudah sekali untuk bisa mengajak para sahabat Membina, khususnya para perempuan juga Perempuan, nih, ya, yang nonton ini jangan pernah takut untuk terlibat lebih jauh di perpolitikan yang ada di negara kita ini, ya. Nah, saya mau mengajak Kakak Ista dan juga Mbak Elis di sini ya untuk bermain, ya ini bisa dibilang semacam kayak tebak-tebakan ya. Nah, Boleh minum dulu, kan? Boleh sambil minum boleh. Saya dari tadi tunggu breaknya sebenarnya. Gak apa-apa. Nggak di. Ini bagian dari politiknya konten ini memang ya. Dikasih lama memang minum ya. Oke, sudah kita tunggu dulu untuk selesai minum ya. Jadi di sini nanti saya akan menampilkan gambar ya. Dan buat para pemimpin perempuan ini ada Kakak Ista dan juga Mbak Elis harus bisa tebak. Jadi gambar-gambar ini mereka adalah sosok para pemimpin muda saat ini. Entah itu mereka memimpin sebuah daerah maupun yang berada di posisi partainya mereka masing-masing nih. Nah, saya mungkin bakal minta dari Kakak Ista, Mbak Elis untuk bisa mengambil 1 atau 2 poin yang bisa menggambarkan background dari mereka ini, ya. Sudah siap? Siap ya? Siap. Oke. Ini kalau benar jawabannya 1 juta rupiah. Asik. Tinggal buku atur. Shopping. Oke. Shopping. Yang pertama, ini dia pemimpin muda Indonesia yang sekarang ini. Ini dia gambarnya, ada di layar. Ayo, siapa? Tahu ya? Tebak dulu siapa namanya? Emil Dardak. Oke, Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Tengah ya, Emil Dardak. Oke, kalau bicara soal Emil Dardak, kalau dari Kakak Ista melihat poin background yang bisa diambil dari beliau Seorang apa? Emil Dardak ya. Emil Dardak itu salah satu tipikal pemimpin muda yang bisa sampai di kancah eksekutif loh. Wakil Gubernur provinsi yang punya banyak jiwa. Bayangkan bagaimana ruwetnya mengatur segala macam regulasi, wah itu keren. Kalau dari Mbak Elis? Iya, kalau menurut saya Emil Dardak itu satu cerdas. Cerdas. Iya kan, dia dari World Bank toh. Oke. Dia cerdas, punya kemampuan mengelola pastinya. Terus yang kedua, ya dia itu pemuda yang berkualitas, yang pantas memang mendapatkan kedudukan itu. Ya, posisinya. Posisi. He Luar deserve it. biasa. Yes. Nah, berikutnya. Samara Amani. Oh, Pakai awak. saya bahkan sebenarnya tidak tahu siapa gambar itu ya. Ternyata para pemimpin perempuan langsung kompak ya. Iya dong. Tahu Nah, saya. tapi saya Itu saya cuma tahu sering banget. dengar namanya Samara ya. Kalau dari Mbak Eli sendiri melihat sosok dari seorang Samara ini lebih ke mana poinnya nih? Dia itu adalah gambaran perempuan hebat, perempuan muda yang dia mendedikasikan dirinya sejak muda sekali, umur 20-an tahun kan. 20-an tahun dia akhirnya memutuskan diri untuk terjun ke politik karena dia merasa bahwa memang harus anak-anak muda yang terjun. Jadi dia adalah sosok yang memberikan kita itu kesadaran
bahwa yang lebih muda aja udah sadar gitu kan, kita yang agak lebih tua dari dia kemana gitu. Ya. Kalau dari Kakak Ista melihat Samara Armani ini seperti apa? Perempuan yang punya pendirian yang tetap pada pendiriannya gitu. Ya. Karena saya pernah ketemu langsung satu kali waktu itu. Pernah ketemu? Saya belum bergabung di partai politik, masih independen lah katakanlah begitu toh. Ada kunjungannya waktu itu di Kampung Nelayan. Iya. Nah, kebetulan saya diminta jadi hostnya di situ. Ketemu, saya lihat bagaimana caranya bicara, bagaimana dia mengutarakan isi pikirannya. Dia perempuan yang yakin dengan, dia teguh dengan apa yang dia yakini begitu. Dia luar biasa. Luar biasa ya. Nah, berikutnya lagi nih. Ini clue-nya dia adalah seorang vokalis dulunya. Siapa vokalis. nih? Oh, belum ya? Bukan ya? Oh, salah. Sejak Nah, kapan ini dia. vokalis? Tapi bapaknya iya. yang vokalis, ya, sudah penyanyi. Bukan pelukis ya? Ya, melukis juga. Oh iya, melukis juga. Aduh. Ah, ini siapa nih? Kalau yang ini nih. AHY. Oke, Agus Harimurti Yudhoyono, betul. Nah, kalau dari Kakak Ista, walaupun sama-sama biru ya, melihat poin sosok dari pemimpin muda seorang AHY ini lebih kemana? Risk taker. Dia berani mengambil resiko dengan posisi Partai Demokrat yang sekarang kita tahu ya kayak apa. Dan ada banyak histori dari bapaknya yang ketika menjabat sebagai RI 1 dibanding-bandingkan dengan RI 1 yang sekarang. Tapi dia tetap jalan saja begitu, yakin saja dengan apa yang dia yakini. Keren sih. Ada dari beberapa tadi yang ditunjukkan, dua tokoh itu adalah dua tokoh yang punya keyakinan teguh dengan apa yang dia yakini dan mereka lakukan. Oke, kalau dari Mbak Elis nih, melihat sosok AHY seperti apa? Dia sosok pemuda yang percaya diri. Oke. Walaupun memang dia itu orang yang kekeh untuk keluar dari bayang-bayang bapaknya. Karena itu kan nggak bisa dipungkiri, privilege yang dia dapatkan itu membuat dia menjadi besar. Betul. Seperti sekarang ini. Tapi maksudnya dari privilege yang dia punya, dia memang terus mencoba untuk membuktikan bahwa dia bisa. Gitu. Oke. Keren dia. Nah, ini nih berikutnya. Nah, ini yang saya bilang mantan vokalis band besar Indonesia nih. Siapa nih? Ai dulu ini. Tidak mungkin. Giring Kalau Ganesa. kalau Mbak Elis mungkin tidak tahu ya. Berdosa AHY. kalau Mbak Elis tidak tahu dosa ini. Kualat nanti. Mungkin dari Kak Ista dulu nih ya, melihat sosok seorang Giring Ganesa yang sekarang ya, bukan yang dulu. Yang ya, sekarang berada di ranah politik. Yang sekarang ada di ranah politik agak susah mau menentukan diksinya sebenarnya karena saya lebih menyukai ketika masih menjadi vokalis daripada sekarang. Jadi kalau kata-kata yang untuk menggambarkan Giring asik. Orangnya asik ya. Sama seperti backgroundnya dulu dia di dunia entertain berarti ya. Dia tidak meninggalkan sosoknya di dunia entertain dulu. Nah, kalau dari Mbak Elis nih, melihat sosok tentunya pasti karena satu partai ya dengan satu rumah beliau ya pasti punya poin-poin yang bisa dibilang hal-hal kecil bisa lah diungkapkan di sini. Menurut dari Mbak Elis sendiri tentang Giring Ganesa ini seperti apa? Kalau saya melihat Giring Ganesa ini adalah sosok yang maksudnya gini, dia itu bisa menjadi influencer gitu ya kepada anak-anak muda, bahwa ketika dia backgroundnya di seni gitu kan, dia masuk ke dalam dunia politik yang pasti berbeda jauh gitu kan dari hiruk pikuk kebisingannya gitu. Tapi dia mau memberitahu bahwa di Indonesia ini anak-anak muda ini siapapun bisa menjadi apapun yang dia mau gitu kan. Yang penting walaupun terseok-seok, kita terseok-seok untuk menekuni sesuatu yang baru kan gitu, terbentur sana dan sini gitu. Tapi kehadiran Giring ini mau membuktikan bahwa anak-anak muda itu bisa menjadi siapapun, bisa menjadi apapun yang dia mau. Oke, nah seperti itu ya. Nah berikutnya lagi nih, ini ada siapa, ada yang tahu? Tahu lah, perempuan Manado ini. Cantik. Ini Hillary Brigita Lasut nih. Iya. Ya. Nah kalau dari Kakak Ista, ya
Ya, melihat sosok dari Mbak Hillary Brigita Lasut ini karena seperti dia apa? dari Nasdem juga, dia saya panggil kakak. Ya. Kakak Hillary Brigita ini perempuan muda Oke. yang berhasil masuk di parlemen nasional ya. Siapa Ya. yang tidak mau seperti itu? Nah, dari melihat sosok kakak Hillary ini, jadi perempuan-perempuan yang ada di daerah, terutama kita yang di Sulawesi ini kan beda nih, beda sekali cara orang menentukan kelas perempuan dari Iya. tempat tinggalnya, Ya. kan? Nah, termasuk kita yang ada di Sulawesi. Ya ini tadi proof-nya begitu bahwa Oke. kita bisa, perempuan bisa. Itu sudah dibuktikan langsung sama kakak Hillary. Luar biasa. Nah, berikutnya sorry. Aku Tak nggak lewat. tanya. Kalau dari Mbak Elis nih, melihat sosok dari kakak Hillary Brigita Lasut. Iya, kalau saya ngelihat Hillary itu cantik ya. Ya. Sekali. Aslinya lebih Jadi, cantik dari foto. Iya, jadi perempuan itu sebenarnya cantik dengan packaging semua yang ada sama Betul. dia gitu. Nah, dia mengingatkan kita gitu ya, bahwa perempuan itu jangan terbuai dengan cantik fisiknya, Oke. tetapi dia juga harus memperlengkapi dirinya dengan alat perangnya gitu kan, sehingga dia punya bargaining power di antara para laki-laki dan juga para perempuan yang lain. Oke. Keren dia. Keren ya. Nah, berikutnya lagi ini yang terakhir lagi nih. Nah, ini dia. Siapa kira-kira? Siap, Verna. Ibu Bupati. Taunya Ibu Bupati Poso ya, tapi tidak tahu kalau namanya adalah Ibu Ibu Verna ya Ingkiriwang. Tidak Tahu ya? dong. Oh, tahu. Ibu Ya? Verna, Ibu Verna. Oke. Aslinya juga lebih cantik dari foto ini. Wah, Ya. saya jadi penasaran mau ketemu langsung juga sama Ibu ya. Belum pernah. Belum pernah. Oh, kasihan. Makanya saya di Palu, dia di Poso. Nah, kalau dari Mbak Elis melihat sosok dari Ibu Bupati Poso ini nih ya, Ibu Verna. Iya, Seperti Ibu Verna ini cantik, Nah, ya kan? Cantik, dia cerdas. Kebetulan memang sekali lagi dia punya privilege bahwa dia lahir dari kalangan politisi juga, Iya. gitu kan? Bapaknya dulu mantan ini juga, gitu. Tapi dia membuktikan kerjanya, gitu. Dia membuktikan kerjanya, membuktikan bahwa sekali lagi perempuan itu bisa. Oke. Gitu. Nah, kalau dari Kakak Ista melihat sosok seorang Ibu Verna ini seperti apa? Ibu Verna ini sosok pemimpin perempuan. Bisa jadi membawa ciri khas dan warnanya sendiri begitu dengan apa? Dengan dirinya dia, dengan segala macam pengalaman yang sudah dia rasakan waktu belum duduk sebagai seorang pemimpin. Ya inspirasi lah. Sangat menginspirasi ya, apalagi untuk sosok perempuan ya. Nah, Perempuan bisa jadi kepala daerah, itu luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Kepala rumah tangga juga bisa. Iya. Ya, bisa. Kebetulan. Kebetulan. Oke, thank you buat para pemimpin perempuan ya yang sudah mau main di segmen kita yang terakhir yang tadi tebak-tebakan para pemimpin muda. Nah, semoga rezeki dan juga karir politik. 1 juta nih. Iya. Pajak ditanggung pemenang ya. Pajaknya berapa persen ya nih? 100%. Kayaknya 100%. Saya ini mungkin ada bisa dibilang adalah closing statement dulu nih. Mungkin saya mau tahu dari masing-masing personal para pemimpin perempuan yang sudah hadir di sini. Karena kita membahas soal keterlibatan politik anak muda ya, tentunya. Nah, kalau dari Kakak Ista dan juga Mbak Elis sendiri, lagi mempersiapkan strategi apa nih sebenarnya ke depannya, tentunya untuk supaya bisa dibilang keterlibatan perempuan ini punya potensi yang sangat besar di kancah perpolitikan kita di Sulawesi Tengah dulu nih. Sebelum nanti kita bakal jauh ke lebih ke jenjang yang lebih luas lagi. Kalau dari Mbak Eli sendiri, apa strategi yang lagi dibuat-buat ini sekarang? Strategi kita ini yang pertama memang kita sedang membentuk komunitas-komunitas perempuan, khususnya untuk perempuan ya. Artinya kalau dari PSI sendiri memang selain anak-anak muda, kita punya concern yang besar untuk perempuan. Karena mengerjakan negara kita, menyelesaikan permasalahan bangsa kita ini harus
dilakukan bersama-sama. Oke. Jadi semua elemen masyarakat harus ikut terlibat aktif untuk mengerjakannya untuk kebaikan kita bersama gitu. Jadi perempuan kita bukan membrainstorming, perempuan di brainwash, ya kan? Dicuci Dry cleaning deh ini. Jadi kita harus membrainwash perempuan-perempuan gitu. Ayo perempuan-perempuan. Kalau kita ini di Kota Palu misalnya, kita punya 35 anggota legislatif, berapa perempuannya? 4 ya. Nah, cuma 4. Kalau 4 itu sehebat-hebatnya 4 perempuan itu mereka bisa apa melawan 31 orang itu. Gitu kan ketika kita membicarakan soal kebijakan yang pro perempuan gitu. Jadi ayo perempuan-perempuan kita sing-singkan lengan gitu kan. Ikut bahu membahu untuk mengerjakan persoalan di negeri kita, terutama di Sulawesi Tengah ini. Oke. Sekarang ke Kakak Ista nih, melihat potensi dan punya strategi apa ke depannya, baik itu secara personal maupun dengan lembaga partainya. Strategi ke depannya ya? Iya. Strategi ke depan sih, karena kita sudah masuk di fase perkenalan ya, jadi lebih banyak memperkenalkan soal personal branding. Yang paling penting itu dulu, berhasil mendeliver politik language-nya ke teman-teman. Nanti dengan sendirinya setelah mereka lihat, oh ternyata Nasdem di Kota Palu kerjanya ini, Anlek DPR kotanya, Anlek DPR provinsinya yang Dapil Kota Palu kerjanya ini, Dapil Sigi kerjanya ini, Dapil Poso kerjanya ini. Nah setelah mereka melihat, ini kan tipikal anak muda ya, berpikir kritis kan, berpikir kritis. Jadi kalau tidak ada bukti, apakah kita masih mau tetap pragmatis? Nah kalau dari kami ya, lebih ke personal brandingnya dulu. Mereka harus lihat dan kenal orang-orangnya, visi misinya seperti apa, yang sudah duduk, dia apa yang sudah berhasil dia lakukan gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah terakhir mungkin bisa dikasih tips lah dari masing-masing para pemimpin perempuan ini, dari Mbak Elis dan juga Kakak Ista. Tips buat teman-teman para sahabat Membine yang ada di luar sana ya, maupun orang-orang yang nonton ini, agar bisa selalu melek sama yang namanya politik dan tidak menjadi orang yang apatis tentunya ya, apalagi kan kita kedepannya sudah mau masuk ke fase untuk pesta demokrasi. Iya, pesta demokrasi. Mungkin dari Kakak Ista sendiri bisa apa tips-tipsnya agar tidak menjadi orang yang apatis dalam politik khususnya untuk anak muda? Tipsnya supaya tidak jadi orang yang apatis. Ngopi. Ngopi ya? Ngopi bareng. Tidak serius. Maksudnya begini, kita ada banyak aktivitas kan, tapi di warung kopi kita bisa kenal banyak orang secara random. Mungkin karena pembicaranya menarik, atau karena apa ya, pokoknya coffee table is something yang harus, dan sekarang sudah jadi gaya hidup. Kalau di kota-kota besar, tanpa kopi, orang tidak akan bisa beraktivitas. Nah, jadi kalau mau lebih melek politik, hubungannya dengan kopi, kafein kan membantu asupan untuk ke otak ya, biar kita bisa lebih terjaga, lebih awas gitu. Ya itu sih. Hidup kopi. Nah. Kalau mau lebih melek politik ya, kalau mau lebih melek politik itu kenali dulu orangnya. Saya kembali ke situ saja. Oke, kenali dulu orangnya. Kenali dulu orangnya. Kalau suka ngopi, tetap ngopi. Ya. Kalau dari Mbak Elis sendiri? Apa ya? Kalau dari saya sih banyak, karena basicnya memang dunia ini ya, maksudnya banyak belajar. Banyak belajar, banyak membaca, banyak lihat informasi, karena dari banyaknya itu kita bisa tahu permasalahan apa sih yang ada di negeri kita ini. Ya, gitu kan. Itu salah satu masalah itu, Mbak. Maksudnya belajarnya. Iya, kalau diajak membaca ya, orang lebih suka menonton. Iya, artinya maksudnya kan membaca itu kan kita nggak reading books begini toh, kita membaca itu kan dari situasi banyak juga bisa. Dari berarti banyak mengenali media. ya. Iya, jadi maksudnya banyak sepemahaman berarti. kupingnya dibuka, matanya dibuka gitu kan. Artinya kita itu harus mengkritisi pemerintah sesering mungkin gitu kan, sekuat-kuatnya, tapi kita juga harus membantu pemerintah kita juga sekuat-kuatnya. Gitu. Harus balance ya, kritik sama harus balance gitu. Jadi
masukan atau Iya, bagus. dan itu kan didapat dari pengetahuan. Jadi jangan tong kosong nyaring bunyinya. Kita demo gitu kan, tapi kita nggak tahu apa yang kita demokan. Iya, gitu ikut-ikut toh. rame. Ikut-ikut rame, pas ditanya, kamu demoin apa? Ombudsman bagaimana gitu kan? Nggak tahu saya, kan gitu kan. Itu berarti kan dia kurang belajar, kurang paham gitu. Jadi banyak belajar, berikan ide, gagasan, mau melalui TikTok, mau melalui Instagram, mau melalui media sosial apapun gitu kan. Katakan itu, speak up. Bahwa supaya pemerintah kita, parlemen kita tahu bahwa ada persoalan anak-anak muda dan akhirnya lahirlah kebijakan untuk anak-anak muda. Wah, luar biasa. Sekali lagi kasih tepuk tangan dulu dong buat para pemimpin perempuan yang sudah hadir. Ada Kakak Ista dari Nasdem dan juga Mbak Elit dari PSI. Semoga karir politiknya ke depannya bisa lebih benderang lagi tentunya. Amin. Bisa lancar semua target-target dan juga tujuan-tujuan untuk bisa mewakili anak muda tentunya di ranah perpolitikan yang ada di Sulawesi Tengah maupun di Indonesia. Oke, terima kasih buat sahabat Membine semuanya yang sudah menyaksikan talk show ini. Tentunya kita masih punya beberapa tema-tema lain yang akan kita bahas tentunya dan menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya bakal berbicara peran perempuan dalam politik ke depannya nih. Nah, terima kasih banyak dulu nih buat Women's Democracy Network dan juga Sikola Membine yang sudah mendukung tentunya konten ini. Terima kasih banyak untuk seluruh kru yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi buat para pemimpin perempuan yang sudah hadir. Sampai ketemu lagi tentunya di talk show Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.